Ya, penyakit mulut dan kuku yang menyerang hewan terutama sapi di beberapa wilayah di tanah air ini memunculkan kekhawatiran beberapa pihak. Apalagi sebentar lagi umat Islam akan menyambut datangnya Idul Adha. Dan untuk memahami apa dan bagaimana penyakit mulut dan kuku ini, kita sudah terhubung dengan Hadri Latif, dosen divisi Kesmafet dan Epidemiologi SKHB dari IPB. Selamat sore Pak Hadri. Selamat sore Pak Beni, selamat sore pemirsa sekalian. Terima kasih sudah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Tadi kami juga sudah berusaha menghubungi dari pihak Kementerian Pertanian, namun hingga dialog ini berlangsung, belum ada yang bisa bergabung. Kita akan langsung saja Pak Adri. Publik di tanah air ini sudah kerap mendengar nih ada penyakit PMK, namun semua juga masih penasaran dan saya ingin menggali lebih lagi apa sebenarnya penyebab dari PMK dan dari mana sebenarnya ini berasal. Ya, baik Pak Beni ya. Jadi memang penyakit PMK ini disebabkan oleh virus ya, yang disebut dengan virus PMK itu sendiri. Jadi penyakit ini memang penyakit yang sangat menular dan memang sangat cepat ya. Dan ini perlu kerjasama kita semua karena memang ini sesuatu yang kami memang memaklumi bahwa ini tidak mudah. Tetapi kita harus yakin bahwa dengan kerjasama kita semua maka ini bisa diatasi bersama gitu Pak Beni. Baik, kalau misalnya kita melihat tadi Anda menyebut ini cepat menular gitu dan sebenarnya ini seberapa berbahayakah penyakit mulut dan kuku ini? Ya, baik buat hewan yang rentan memang penyakit ini tingkat kesakitannya sangat tinggi ya Pak, terutama pada hewan yang muda. Tetapi perlu juga mungkin masyarakat ketahui bahwa sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang untuk masyarakat, artinya untuk kesehatan masyarakat ini tidak signifikan ya Pak, bahkan bisa dikatakan bahwa tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi produk hewan ya, dalam hal ini daging dan susu begitu. Jadi ini lebih memang dampaknya lebih besar kepada hewan-hewan yang rentan seperti sapi, domba, kambing, termasuk babi begitu Pak. Baik, lalu tadi Anda menyebut tidak perlu khawatir, berarti sebenarnya penyakit ini apakah juga bisa menular kepada manusia? Ini kan karena juga ada imbauan untuk kalau makan daging sapi misalnya harus mencuci lebih bersih atau misalnya harus memasak juga dengan benar. Lalu bagaimana nih? Ya, jadi sebenarnya tindakan di konsumen, misalnya anjuran pemerintah bahwa kalau misalnya beli daging gitu ya, itu sebaiknya tidak dicuci, tetapi bisa langsung dimasak dengan matang. Atau kalau tidak misalnya langsung dimasak, maka tadi juga tidak dicuci, disimpan di kulkas, ya paling tidak misalnya 24 jam. Ini sebenarnya lebih bagaimana supaya mencegah jangan sampai ada bagian, ya termasuk tadi yang terikut oleh daging, kemudian terbuang ke lingkungan dan bisa kemudian kontak dengan hewan yang rentan. Jadi apa yang disarankan sebenarnya lebih banyak konteksnya adalah mencegah supaya sumber penularan dari penyakit ini termasuk tadi penanganan di konsumen itu menjadi perhatian bersama. Jadi bukan karena kekhawatiran terkait dengan bahwa penyakit ini bisa menular atau menyebabkan dampak kesehatan yang signifikan kepada manusia. Jadi bukan ke sana begitu ya Pak ya. Baik, tadi Anda menyebut juga jangan sampai nantinya karena kurang ini akhirnya ke hewan lain atau bagaimana. Lalu jikalau nanti misalnya ini kita juga berharap ini tidak terjadi, kalau misalnya nanti ada yang terkena, ini pengobatannya seperti apa nih Pak Adri? Kita sih berharap ini tidak terjadi karena juga secara kejadian di dunia sangat-sangat kecil ya Pak ya. Jadi saya kira kalaupun terjadi sesuatu, saya kira prosedur normal kita bahwa misalnya ke dinas kesehatan ya setempat, saya kira ini bukan sesuatu yang serius begitu Pak. Jadi memang bicara PMK ini concern kita sebenarnya ini bukan ke manusia tetapi lebih ke bagaimana ke hewan. Memang terkadang dampaknya menjadi luas termasuk bagaimana penanganan hewan, pemotongan dan seterusnya karena pada setiap titik ini punya resiko untuk kemudian ada bagian-bagian dari hewan atau bagian yang tercemar kemudian mencemari lingkungan yang kemudian kontak dengan hewan yang peka terhadap PMK ini sendiri begitu Pak. Baik, jikalau Anda tadi menyebut jangan sampai tertular nanti ada yang bisa rentan terkena. Kalau misalnya kita melihat sebenarnya dampak yang bisa ditimbulkan oleh penyakit ini ke hewan yang bisa tertular seperti sapi atau hewan lain, ini dampak yang paling
beratnya ini apa nih Pak? Ya, jadi dampak yang paling berat tentunya kematian ya Pak, karena ini bisa menyebabkan kematian yang tentunya ini sangat merugikan peternak. Ya, di sisi lain tentunya juga menyebabkan kesakitan pada ternak, ya sesuai dengan namanya penyakit mulut dan kuku itu biasanya gejala yang paling dominan itu memang terlihat pada daerah mulut dan daerah kaki atau daerah kuku begitu Pak. Jadi seperti itu. Jadi memang penyakit ini untuk hewan memang dampaknya sangat-sangat kalau tingkat kesakitan terutama ya Pak ini sangat tinggi, kemudian tingkat kematian memang ini sangat bervariasi dan kebanyakan memang untuk sampai ke kematian ini lebih banyak pada hewan-hewan yang muda meskipun juga bahwa hewan yang tua pun tidak menutup kemungkinan kalau tampak penanganan yang baik maka ini juga berisiko. Baik Pak Adri, saya juga sebenarnya penasaran, penyakit ini sebenarnya muncul sebenarnya lebih banyak ada di wilayah mana sebenarnya, di daerah mungkin di negara mana di mana penyakit ini dulu juga muncul dan banyak merebak gitu Pak? Ya, jadi memang penyakit mulut dan kuku ini adalah penyakit yang tersebar ya cukup luas di dunia. Jadi kita dengan tetangga-tetangga kita juga memang kebanyakan tidak bebas Pak. Ya, jadi di Eropa termasuk di Asia ini masih sangat banyak negara yang belum bebas terhadap penyakit mulut dan kuku. Makanya mungkin ini juga menjadi perhatian kita bersama meskipun memang juga tidak mudah begitu ya. Jadi bagaimana tindakan-tindakan termasuk kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil karena ini tentunya perlu kerjasama lintas instansi ya karena tadi saya katakan bahwa kita hidup di dunia saat ini di mana lalu lintas ternak begitu ya itu juga punya tentunya terutama untuk hewan ya ataupun bagian-bagian hewan yang memang masih punya resiko yang sangat tinggi ini juga menjadi sesuatu yang menjadi perhatian. Tetapi ya karena ini sudah terjadi, maka saya kira sekarang ini fokus kita adalah bagaimana supaya kita bisa mengendalikan penyakit ini tidak kemudian terlalu menyebar luas sehingga memang butuh kerjasama, butuh istilahnya ada pengorbanan tanda kutip memang mau tidak mau dari semua instansi, semua pemangku kepentingan masyarakat termasuk ya. Karena pasti ada dampak dari kebijakan-kebijakan di dalam pengendalian, termasuk misalnya lalu lintas ternak, terutama mungkin ini yang paling dikhawatirkan. Dan kita berharap bahwa dengan pengendalian yang baik, ya dalam rangka termasuk misalnya mendekati Idul Adha, mudah-mudahan ya apa yang dilakukan oleh kita semua, ya termasuk dalam ini tentunya dari pemerintah, dari masyarakat, ya ini bisa kemudian nanti ada titik terang tanda kutip ya hal-hal yang mungkin lebih baik sehingga nanti pada waktu nanti mendekati misalnya Idul Adha beberapa kendala-kendala yang bisa kita antisipasi dari sekarang sehingga mungkin dampaknya tidak terlalu meluas. Baik Pak Hadri, Indonesia ini pernah dinyatakan bebas dari PMK. Ini kalau Anda melihat nih bagaimana dan kenapa akhirnya PMK ini bisa muncul kembali? Ya baik Pak, sebenarnya ini mungkin lebih tepat ke pemerintah menjawabnya, tetapi ya berdasarkan mungkin ya yang kita ketahui bersama bahwa memang kita pernah terinfeksi gitu ya, kemudian kita bebas, kemudian saat ini kemudian kita tertular kembali. Jadi memang kita ketahui bahwa jalur-jalur yang memang masih memungkinkan ya, karena juga saya yakin ini juga tidak mudah karena keterbatasan, misalnya contoh jalur-jalur resmi pemasukan hewan maupun produk hewan ini kan masih terjadi pemasukan tanda kutip yang boleh dikatakan ilegal di mana memang karena keterbatasan juga sehingga resiko-resiko ini mungkin menjadi memang ada. Tetapi kita juga memang memasukkan beberapa produk dari negara-negara yang memang tidak bebas, tetapi kami yakin bahwa karena sudah dilakukan analisis risiko kemudian juga terkait dengan produk-produk tersebut memang bukan yang secara risiko boleh dikatakan sangat rendah dan seterusnya, kami tidak melihat jalur yang legal ini menjadi penyebab masuknya PMK di Indonesia. Jadi ini mungkin menjadi PR kita ke depan juga ya bahwa memang masih banyak jalur yang karena keterbatasan juga sehingga mungkin tidak sepenuhnya bisa terpantau atau terkontrol dengan maksimal meskipun sudah diupayakan semaksimal mungkin begitu Pak Denny.
Baik Pak Hadri, jadi saran Anda adalah sebaiknya semua pihak juga berkorban untuk lebih misalnya dengan lalu lintas yang kini mungkin terhalang, jadi supaya penanganan ini bisa lebih cepat dan semoga penyakit mulut dan kuku pada hewan ini bisa lebih cepat teratasi. Terima kasih Pak Hadri sudah bersama dengan CNN Indonesia Newsroom hari ini. Terima kasih Pak Beni.